Universitas Diponegoro adalah sebuah universitas yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro saat ini menempati peringkat ketiga terbaik se-Indonesia sebagai universitas terbaik menurut Lembaga Perguruan Tinggi tahun 2021. Salah satu mata kuliah wajib di Universitas Diponegoro adalah KKN. KKN adalah mata kuliah yang ditujukan pada mahasiswa untuk desa sebagai bentuk pengabdian masyarakat dan implementasi ilmu serta teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. Tahun ini, Undip kembali mengadakan KKN luring setelah 2 tahun daring karena adanya virus COVID-19. Tema yang diusung dalam KKN tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs. Kelompok kami ditempatkan di sebuah desa di Kabupaten Batang. Desa ini terletak di ketinggian 129 mdpl. Sebagian besar wilayahnya adalah persawahan. Desa ini masih sangat asri dan jauh dari keramaian. Desa Wonotunggal adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Luas desa ini sekitar 8,98 km persegi. Desa ini berada 13 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Batang. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Brayo di utara, Kadung Malang di selatan, Brokoh dan Sendang di timur dan barat. Desa ini terbagi atas 5 perdukuhan, yaitu Dusun Tegalsari, Dusun Wonotunggal, Dusun Silua, Dusun Sumber, dan Dusun Siwunut. Desa Wonotunggal memiliki 6.258 penduduk yang terdiri atas 3.165 laki-laki dan 3.093 perempuan. Mayoritas agama yang dianut penduduk Wonotunggal adalah Islam, sehingga budaya Islam masih kental dan sakral di sini. Hal ini dilihat dari antusiasme masyarakat desa terhadap upacara keagamaan masih sangat tinggi. Salah satunya adalah nyadran atau ziarah kubur. Mayoritas penduduk desa Wonotunggal berprofesi sebagai petani. Hal ini karena potensi sebagian besar wilayah adalah persawahan. Desa Wonotunggal memiliki beberapa potensi yang kami temukan. Antara lain, yang pertama adalah pertanian. Salah satu potensi yang dimiliki desa ini ada di sektor pertanian. Desa Wonotunggal memiliki lahan pertanian sebesar 108,2 hektar yang sebagian besar ditanami oleh padi dan tanaman hortikultura. Salah satunya adalah jagung, ubi jalar, cabai, dan kacang tanah. Yang kedua adalah peternakan. Selain itu, potensi lain desa Wonotunggal adalah peternakan. Sebagian penduduk Wonotunggal beternak kambing dan ayam. Karena kurangnya lahan penyedia pakan hewan, peternakan merupakan potensi desa di samping pertanian. Adapun masalah yang kami temukan di desa Wonotunggal, salah satunya adalah kebiasaan masyarakat desa yang membuang hajatnya di tempat terbuka. Untuk desa Wonotunggal sendiri, kebiasaan ini sering dilakukan di sungai irigasi sawah-sawah warga desa. Kami berupaya untuk menghilangkan kebiasaan tersebut dan membuat desa Wonotunggal sebagai desa sehat atau ODF, Open Defecation Free.
Masalah lain yang ditemukan di Desa Wonotunggal adalah stunting pada anak usia dini. Pada data SPPT Desa Wonotunggal tahun 2021 ditemukan bahwa terdapat sebanyak 464 dari 726 balita terdampak gizi buruk. Persentase tersebut mencapai 78% dari jumlah keseluruhan balita di Desa Wonotunggal. Setelah mengetahui bahwa Desa Wonotunggal memiliki masalah terkait dengan kesehatan, mahasiswa KKN pun berupaya untuk mengedukasi, mengurangi, dan bahkan menghilangkan budaya yang tidak baik dilakukan. Sebelum dilakukannya aksi konkret, mahasiswa terlebih dahulu berkonsultasi dengan puskesmas, perangkat desa setempat, dan pihak-pihak lain. Selain itu, mahasiswa juga melakukan observasi dalam bentuk survei untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan. Penyuluhan juga dilakukan sebagai salah satu bentuk kegiatan untuk mengatasi masalah kesehatan di Desa Wonotunggal. Penyuluhan mengenai bahaya ODF yaitu menggunakan sungai untuk kegiatan MCK berisiko buruk terhadap kualitas air dan kesehatan masyarakat. Goals mengenai ODF kami adalah untuk mengentaskan perilaku masyarakat buang air besar sembarangan, apalagi di tempat terbuka seperti sungai. Sungai yang merupakan sumber pengairan bagi pertanian warga desa. Penyuluhan juga dilakukan berkaitan dengan stunting yang angkanya cukup tinggi. Kami bertemu dengan pihak puskesmas untuk bertanya dan mengobservasi dan memberi usulan supaya masalah stunting dapat segera diatasi. Target yang ingin kami capai dalam pencegahan stunting adalah dengan mengedukasi remaja putri sebagai bentuk preventif supaya tidak terjadinya stunting pada balita yaitu mulai dari ibunya. Hal ini dimaksudkan supaya informasi dan edukasi dapat diterapkan di masa depan juga diteruskan kepada keluarga usia matang menikah terkait cara mencegah stunting. Kegiatan KKN ini dalam pengawasan dan bimbingan dosen kami yang bernama Ibu Puji Sri Astuti, Mas Khairul Umam, dan Ibu Aminah. Dalam kegiatan KKN ini, semua saran dan masukan dari dosen kami pertimbangkan secara sungguh-sungguh agar berhasil dalam membangun Desa Wonotunggal yang lebih baik dari sebelumnya. Oh ya, terima kasih Mbak Salma bahwa untuk kesesuaian program dari tim KKN ini dengan Pemdes Wonotunggal ini ada beberapa yang sesuai. Di antaranya adalah untuk pengentasan ODF di Desa Wonotunggal. Kebetulan program tahun ini kita akan mengentaskan sekitar 77 warga yang belum ODF. Kebetulan kemarin dari tim KKN sudah ada sosialisasi berikut dengan kampanye terkait dengan pengentasan ODF di Desa Wonotunggal. Selain itu juga ada keseluruhan program terkait dengan budidaya ikan air tawar sekaligus untuk pengembangan kolam renang. Alhamdulillah kemarin dari tim KKN ini juga sudah paparan terkait dengan desain kolam renang untuk Desa Wonotunggal. Ini sangat berkemasnya. Terima kasih sekali Mbak Salma dan tim KKN karena memang betul-betul sesuai dengan harapan desa. Dan tim KKN datang, kami butuh terkait dengan desain kolam renang. Ada Mbak Salma yang dari arsitek, ada Mas Bayu dan teman-teman juga bisa menyaksikan terkait dengan desainer, dengan gambar, dengan berupa video, dan kemarin dipaparkan di balai desa, warga sangat antusias sekali. Sekali terima kasih Mbak Salma. Terima kasih. Ya, terkait dengan koordinasi antara Pemdes dan tim KKN berjalan sangat baik ya. Selama hampir 1 bulan ini, berarti Mbak Salma ya, berjalan 1 bulan ini sudah terjalin kerjasama yang bagus, koordinasi antara tim KKN dan Pemdes, baik di
eh, formal itu berarti dalam kedinasan maupun di luar. Jadi sangat bagus sekali ya. Tim KKN saya acungi jempol 2 itu karena terkait dengan beberapa kegiatan sebelum akan melangkah selalu koordinasi dengan kami yang ada di desa, baik dengan saya, Pak Kepala Desa maupun dengan kepala wilayah masing-masing. Ya, karena saya sering staff meeting dengan teman-teman perangkat desa itu rata-rata kepala dukuh juga mengenal jenengan semua. Berarti kan ini terjadi koordinasi yang baik ya. Contoh di Sumber jenengan mau koordinasi terkait dengan gerakan sungai bersih, ternyata di sana perangkat juga mendukung seperti itu. Di Siluak kemarin jenengan ke sana ada Pak Kadus Siluak juga ternyata juga sangat mendukung sekali. Jadi koordinasi antara tim KKN dan Pemdes ini sudah berjalan dengan baik. Ini luar biasa ini Mbak Salma. Saya juga terima kasih sekali atas koordinasi selama ini dengan tim KKN. Seperti itu Mbak Salma. Yo, terima kasih banyak. Ya, bisa membantu masyarakat. Ya, Nampak positif ya Pak. Terus di sini juga ya masa saya bisa menunjukkan masyarakat untuk bisa tunggal. Dan saya merasa terima kasih kepada kakak-kakak yang terima kasih. Ya, dari omongan masyarakat adanya kakak di sini ya termasuk merasa terima kasih baik sekali pokoknya bisa menyesuaikan lah masyarakat sini ya istilah bisa menyesuaikan lah bisa membantu ya. bisa membantu keadaan desa Wonotunggal maupun posyandu apapun saja dari KKN bisa membantu. Berarti dampak intinya selama ada mahasiswa KKN di sini memberikan dampak-dampak positif juga bagi masyarakat menurut masyarakat Ya, baik-baik dari masyarakat itu sudah merasa terima kasih. Ya, masyarakat merasa terima kasih adanya KKN di sini. Itu bisa istilahnya membantu keadaan desa Wonotunggal. Banyak kenangan yang kami dapat selama KKN di Desa Wonotunggal. Selain untuk dapat melatih diri agar berbaur dengan masyarakat setempat, juga menjadi tantangan baru dalam melihat setiap persoalan yang terjadi. Besar harapan dalam kehadiran kami di Desa Wonotunggal memberikan dampak positif berkelanjutan terhadap pembangunan desa. Kami berharap Desa Wonotunggal menjadi desa yang semakin maju dan asri. Kami juga sangat berterima kasih kepada perangkat desa, ketua RW dan RT, dan semua warga Desa Wonotunggal yang telah memberikan kami kesempatan, tempat, dan waktu untuk diikutsertakan membantu membangun Desa Wonotunggal. Sampai jumpa di lain waktu.